Mulai ya. Kita akan lanjutkan di halaman berapa itu, Ustaz? kita namanya halaman berapa ya? Ini nggak hafal lah. Tadi kedudukan garis itu ada di halaman 86. Ya, halaman 86. Nah, oke, diperhatikan. Kedudukan dua garis ya. Yang pertama ada garis sejajar ya. Jadi nanti di sini untuk berkaitan dengan kedudukan dua garis itu ada empat macam ya. Ada garis sejajar. Terus yang kedua ada yang berpotongan. Nah, yang ketiga ada berpotongan, sejajar, terus ada berimpit ya, berimpit. Nah, dan yang satunya lagi bersilangan. Oke. Nah, yang pertama ya tentang garis sejajar. Nah, di sini ada dua garis ya, dua sinar garis yaitu K dan L. Nah, K dan L ini adalah dua garis yang sejajar. Kenapa? Karena jika diperpanjang, ya, jadi garis K sama L-nya diperpanjang terus, ya, itu tentunya garis lurus ya, nggak bengkok-bengkok. Itu kedua garis tersebut tidak akan bertemu atau berpotongan, tidak akan saling bersentuhan, ya. Dan jaraknya itu selalu tetap ataupun sama, ya. Jadi ketika ini diperpanjang ke sono terus ya, ini dengan garis yang lurus maksudnya ya, itu maka nggak akan berpotongan ya. Yang seperti ini dimakan dengan garis sejajar. Lah ini SD selalu udah pernah ya. Terus di sebelahnya juga ada garis G dan garis H itu sejajar. Oke, berkaitan dengan penamaan mungkin antum lihatnya baru ya. Untuk garis bisa juga dinamakan dengan huruf kecil ya. Tapi cuma satu huruf. Ya, kadang kita bisa menyebutkan seperti ini, misalkan ini A, ini B. Garis AB ya boleh, ya. Nah, cara lainnya adalah dengan seperti ini ya. Cukup menyebutkan huruf tapi kecil, tulisannya kecil dan biasanya terletak ya kalau nggak di ujung ya di tengah garis tersebut ya. Ini cara lain dari menyebutkan suatu garis atau sinar garis. Nah, demikian juga untuk garis G dan H. Jika kedua garis tersebut diperpanjang, ya, dipanjangin itu ya, itu nggak akan bertemu dan jaraknya selalu tetap. Jadi jarak yang sini dengan yang sini itu akan selalu sama, ya. Ya, jarak sini itu akan selalu tetap, ya. Oh ya, berkaitan dengan jarak ini tegak lurus ya. Nah, jadi misalkan dari sini ke sini itu jaraknya tetap terus. Misalkan 5 cm ya sampai diperpanjang sampai manapun jaraknya segitu. Jarak antar garisnya ya. Begitu juga garis yang ini sejajar yang G sama H. Nah, pasangan garis seperti di atas itu disebut dengan pasangan garis yang sejajar. Oke. Sekarang dari sisi notasinya. Dari sisi notasinya kita bisa tulis seperti ini. K itu sejajar L. Ingat simbolnya ya, seperti ini. Miring 2. Ya. Jadi kayak garis sejajar cuma kecil ya. Nah, yang ini berarti G itu sejajar dengan ini bacanya G sejajar garis G sejajar dengan garis. Oke, yang garis sejajar ada yang mau tanyakan? Mengerti? Mengerti ya, Ustaz. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, ke yang kedua kayak apa ini tadi? Nah.
Nah, yang kedua adalah garis berpotongan. Ya, garis berpotongan. Garis berpotongan ini ada dua garis yang saling ketemu di satu titik. Ya, saling ketemu di satu titik. Ya, berpotongan. Dua garis yang saling berpotongan mempunyai satu titik potong. Ingat, ya. Kalau lihat di gambar ini ada titik K dan titik T. Titik K adalah perpotongan atau titik potong dari garis A dan B, sedangkan titik T adalah titik potong dari garis P dan Q. Ya, oke, ini perpotongan. Jadi perpotongan di satu titik ya, tepat satu titik. Oke, sekarang yang garis berimpit, ya, garis berimpit, ya. Nah, nggak usah ini ya. Paham ya ini ya? Titik K itu titik potong dari garis A dan B, sedangkan titik T itu titik potong dari P dan Q. Kita perlu Anda tulis. Sekarang yang berikutnya garis berimpit. Nah, garis berimpit itu bagaimana? Oh, di sini ada gambarnya. Oke, sini nggak digambarin. Garis berimpit itu adalah garis, di sini ada garis AB-nya. Ini gambarin dulu ya. Nah, di sini nih punya garis L yang panjang ini. Nah, perhatikan garis AC dan BD, garis yang AC yang sama sini sama yang sini, ya, itu terletak pada satu garis yaitu garis L. Ya. Dengan demikian titik A, B, C dan D juga terletak pada satu garis lurus yang disebut kolinier. Ya. Dalam hal ini bahwa garis AC dan BD itu berimpit dengan garis L. Jadi di sini kita lihatnya hanya satu garis, tapi ternyata di sini ada beberapa garis. Nah, garis-garis yang berimpit dari gambar di atas adalah garis AB, jadi dari sini ke sini. Terus garis AC dari sini ke sini. Terus garis AD itu dari sini ke sini. Terus ada garis BC, ada garis BD dan garis CD. Ini semuanya adalah garis, ya. Nah, cuma garis ini itu berimpit dengan garis yang L. Dengan garis ini, maka kalau digambar seperti satu garis saja. Ya. Kalau antum mau itu bisa pakai warnanya beda misalkan ya. Merah, terus hijau, tapi numpuk jadi satu. Ya. Maka tetap akan terlihat satu garis. Ini namanya garis yang berimpit. Oke, jangan lama-lama sih, Faras. Ya. Berikutnya garis bersilangan. Ya. Berikutnya ada garis yang bersilangan. Nah. Garis bersilangan ini adalah garis yang seolah-olah kalau kita lihat dari suatu sisi itu seperti berpotongan, tapi aslinya tidak. Biasanya garis ini terletak pada bidang yang berbeda. Ya. Di buku kalian ada itu di halaman berapa ya? Tadi kita halaman 80. Ada di halaman 87 kalau untuk mau lihat. Di halaman 87 silakan. Nah, yang gambar 7.32. Nah, bisa antum melihat? Silakan. Nah, itu halaman 87. Ya. Halaman 87. Jadi kalau nggak salah gambarnya seperti ini. Silakan itu dilihat dulu gambarnya halaman 87.
Ketemu? 87 ya Ustaz. Iya, 87. Ketemu nggak? Yang itu, yang 7.9. 7.32. Oh, ada. Yang atasnya kereta. Ya, ada. Nah, perhatikan. Nah, itu adalah gambar dua buah bidang ya. Antum tahu bidang nggak? Tahu. Tahu bidang kan? Ya, dari bidang itu kayak bangun datar gitu kan. Ini misalkan nih A, B, C, D ya. A, B, C, D ini utuh, ini namanya bidang ya, dia bidang datar. Nah, sedangkan D, C, E, F ini juga suatu bidang. Kalau Anda melihat di gambar, di situ ada garis ini nih, garis G. Nah, garis G ini dia letaknya di bidang A, B, C, D. Dia berada di bidang tersebut, ya ini garis G. Nah, Anda melihat di buku juga ada. Sedangkan ada sebuah garis lagi yaitu garis K, di mana garis K ini adalah sebuah garis yang ditarik dari bidang yang A, B, C, D dengan bidang yang E, F, D, C, E, F. Ya, jadi seolah-olah kayak nembus. Ya, seolah kayak nembus itu, tapi garis itu ya. Nah, ibarat kata kayak kita ada kertas dilipat gitu kan. Nah, kita cagak tuh. Kita apa tuh topang pakai apa nih? Begini ya, misalkan ini kertas ya. Buku gini ya. Nah, kita topang seperti ini ya. Nah, berarti kan garisnya itu satu titiknya itu di bidang yang bawah, satu lagi di bidang yang atas, yang miring. Ya. Nah, sedangkan gambar yang satunya lagi, garis satu lagi itu di sini, seperti ini. Ya. Nah, yang demikian ini, ya, yang demikian ini, ya, yang demikian ini dinamakan dengan ini sebetulnya kayak tembus karena ya. Nah, ini adalah huruf apa tadi itu? Ini ya, K ya. Nah, di sini ada titik, misalkan Q ada titik P. Nah, ini garisnya garis K. Nah, garis K dan G itu namanya bersilangan. Ya, jadi dia nggak sejajar, nggak berpotongan, dan juga tidak beripit. Ya, antum bisa lihat ke aneh berarti kan. Nah, kalau yang berpotongan itu kan seperti ini nih, lihat, nempel ya. Mau dilihat dari depan atau dari samping itu dia tetap nempel, berpotongan. Ya, ibarat kata ini dua garis yang berbeda. Nah, tapi untuk yang bersilangan ini adalah seperti ini posisinya. Ya. Ya, posisi seperti ini. Ya, jadi dia nggak saling bersentuhan dan nggak akan pernah saling bersentuhan. Tapi kalau dilihat dari posisi yang berbeda seperti ini misalkan, nah antum lihatnya akan seperti berpotongan, tapi dia tidak. Nah, kalau yang seperti ini ya, ini namanya bersilangan karena dia terletak di bidang yang berbeda. Ya, kalau antum melihatnya dari sisi yang ini kelihatannya berpotongan, tapi kalau dilihat dari samping enggak. Nah, yang seperti ini namanya bersilangan. Oke, ada mau tanyakan tentang bersilangan? Tidak. Tidak. Oke, antum udah pinter nih, jago. Nah, kita lanjut ke garis-garis yang sejajar. Jadi kita tadi ada garis sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Nah, kita akan fokuskan di sini ke garis yang sejajar sesuai dengan judul babnya, sudut dan garis sejajar. Oke, garis sejajar akan kita temui contohnya di kehidupan nyata itu seperti pada rel kereta ya. Nah, rel kereta dia garisnya sejajar ya, berjalan beriringan ya, kiri kanan. Ya. Oke, terus seperti pada papan itu gambar yang papan senam palang sejajar ya. Itu juga contoh
garis yang sejajar. Contoh lagi, misalkan antum punya meja ya, jangan punya meja, di meja antum yang persegi panjang misalkan ya. Maka sisi yang garis yang sebelah antum dekat antum sama yang seberangnya sono itu juga sejajar ya. Kalau buku ya gampangnya ini buku ya, garis yang atas sini sama yang sini itu sejajar. Yang ini dengan yang ini sejajar. Oke, itu bagian yang garis sejajar. Nah, sekarang ada sifat-sifatnya, nah. Ya, sifat-sifat garis sejajar. Oke. Di sini ada aksioma dan ada teorema. Tapi antum nggak usah pusingin apa itu aksioma, apa itu teorema, karena nanti itu sebenarnya udah pelajaran yang lanjut ya. Tapi yang penting antum paham isinya, berarti kan. Melalui dua buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus. Ini adalah sesuatu yang nyata ya. Jadi misalkan aneh punya titik di sini dan di sini, misalkan titik C sama titik E, ada dua titik ya. Kalau kita hubungkan titiknya, nah akan terdapat satu garis lurus. Itu pasti ya. Dan yang kedua, melalui sebuah titik di luar suatu garis hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, ini masih bagian dari teori-teori ya. Contohnya nih, ini ada garis A, terus di sini ada suatu titik P. Titik P ini di luar garis A ya. Pasti. Nah, dari titik P ini bisa dibuat sebuah garis yang melewati titik tersebut, yang mana garis tersebut adalah sejajar dengan titik yang A tadi. Ya. Oke, ini adalah sesuatu yang pasti ya. Oke. Terus teorema. Nah, kalau teorema ini lebih luas lagi dari aksioma ya. Jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu akan memotong garis yang kedua. Gini maksudnya. Maksudnya gini. Ada dua garis sejajar. Ya. Ini misalkan sejajar ya. Nah. Sejajar enggak ya? Nah, seperti ini. Nah, misalkan ada garis lain yang dia memotong salah satunya sini, maka dia otomatis juga akan memotong yang satunya lagi. Ini maksudnya, ya. Jadi setelah memotong yang pertama, misalkan ini yang A, yang B, maka garis K ini misalkan ini memotong. Setelah memotong yang A, maka dia juga akan memotong yang B. Ya. Oke, untuk yang kedua, jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar. Maksudnya gini, misalkan nih, B sama A itu adalah garis yang sejajar. Terus ada garis lain, garis C. Garis C ini ternyata sejajarnya dengan A. Maka C juga akan sejajar dengan yang B. Ya. Oke, itu sebuah kenyataan ya. Di sini disimbolkan seperti ini. Garis A dan B itu sejajar dan garis A dan C sejajar, maka garis B dan C juga sejajar. Ya. Intinya kalau ada garis sejajar terus ada garis lain yang sejajar dengan salah satunya, maka ketiga garis ini adalah sejajar. Ada yang mau tanyakan berkaitan dengan ini? Ini masih di ranah teori ya. Kalau nggak ada, Dulu Ustaz mau foto Ustaz gambarnya tadi. yang mana? Yang ini? Iya Ustaz. Kok masih ini? Udah? Nah, Ustaz. Nah, sekarang ini ya. Sudut-sudut yang terjadi atau apa nih bahasanya apa itu? Sudut-sudut yang akan nongol ya, yang terbentuk jika dua garis yang sejajar dipotong oleh garis yang lain. Ya.
Jadi kayak tadi ya, misalkan ada garis yang seperti ini, sejajar, terus garis ini dipotong oleh garis yang lain seperti ini. Oh, masih merah. Jadi garis seperti ini. Nah, maka di sini akan terjadi beberapa sudut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan terjadi 8. Akan terdapat 8 sudut ya di situ. Nah, jika ada kondisi seperti ini akan terbagi menjadi beberapa macam sudut, ada namanya sendiri-sendiri. Ya. Oke. Pertama adalah sudut-sudut yang sehadap. Ya. Sudut-sudut yang sehadap. Untuk sudut-sudut yang sehadap bisa antum lihat ya di gambar yang di atas ini misalkan garis A, garis B ya. Ini garis A, garis B, ini garis yang sejajar misalkan. Ya. Ya. Bisa ditandai dengan seperti ini ya. Ada tanda panah ya. Itu maksudnya sejajar. Ya. Misalkan ini garis A dan B juga. Antum bisa lihat di sini ya, yang namanya sahadap itu yang ini sama ini. Jadi dia menghadapnya sama. Ya. Menghadapnya sama. Ya. Oke, di sini Ane mau gambarkan yang lama-lama yang toilet ya. Ane mau gambarkan ini. Ya. Nah, ini sama ini sejajar ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini itu titik A. Yang ini adalah titik B. Ya, Anda namain ya, titik A sama titik B. Perhatikan. Sudut A1 berarti yang ini. Sudut A1 itu yang ini. Nah, sudut A1 dan sudut B1 perhatikan B1 ini. Nah, itu menghadap ke arah yang sama, sama-sama di atas garis dan sama-sama di sebelah kiri garis yang memotongnya. Bisa perhatikan. Kalau Anda mau tulis di sini, misalkan ini garis A, ini garis A, ini garis B, yang ini garis K misalkan. Ya, coba perhatikan. Sudut yang A1 dan sudut yang B1 dia menghadap ke arah yang sama. Sama-sama ke kiri dan atas ya. Oke, dia sama-sama kalau untuk melihat secara kasat mata dia secara visual adalah tumpul. Ya. Maka sudut yang seperti ini A1 dan B1 itu disebut dengan sudut yang sehadap. Oke. Nah, berarti kita bisa temukan sudut yang sehadap yang lainnya. Coba. Anda tanya sekarang. Sudut A2 itu sehadap dengan sudut B2. Iya, B2. Bagus ya. Terus sudut yang B3 itu sehadap dengan A3. Iya, A3. Terus satu lagi. Sudut yang A4 itu sehadap dengan B4. B4. Nah, ini aneh kebetulan gambarkan itu urutan 1, 2, 3-nya sama. Tapi kalau berbeda misalkan pakai A, B, C, D, E, F, G, antum juga harus paham posisinya. Oke, misalkan aneh contohkan gini. Misalkan ya. Oke, misalkan di sini ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, coba sebutin. Yang sehadap itu yang mana sama mana?
AE sehadap dengan Sudut A sehadap dengan sudut E. E. Oke, yang ini aneh sama ya. Sekarang yang lainnya sudut B sehadap dengan Sudut F. F. oke. Nah, yang D sehadap dengan Sudut Sudut H. Sudut H. nah, terus satu lagi yang C itu sehadap dengan G. Sudut G. G. bisa ya. Jadi walaupun gambarnya aneh miring sana miring sini bisa ya sehadap. Madepnya sama, menghadapnya yang sama. Nah, oke, kita akan lanjut ke sudut yang berikutnya ya. Nah, di sini ada sudut Berseberangan. dalam. Nah, ini ada dalam, ini ada luar. Oke. Yang membedakan apa? Perhatikan. Ini ada gambar yang sama ya. Atas sama bawah ini gambarnya sama. Nah, yang membedakan dalam sama luar gini. Ini kan dua garis sejajar ya, K sama L itu sejajar. Yang namanya dalam itu maksudnya di antara dua garis sejajar tersebut. Jadi hanya ini aja nih. Ini. Nah, ini namanya dalam. Kalau yang luar berarti yang di luarnya ini sama ini. Ini namanya luar. Oke? Ya, ini dalam sama luar bedanya seperti itu. Nah, sekarang sudut dalam berseberangan. Berarti kita lihat yang di dalam aja, yang berseberangan. Nah, berseberangan itu yang mana? Perhatikan. Di sini dicontohkan yang ini dengan yang ini. Ini namanya berseberangan. Di situ udah dikasih tanda yang ini double ya, sama. A2 dengan B4 itu namanya berseberangan. Ya. Oke, nyebrang apa? Nyebrang garis M. Oke. Berarti di sini ada sudut A2 dan sudut B4. Yang satunya lagi berarti sudut A3 dengan sudut B1. iya, B1. Oke, itu yang namanya yang dalam berseberangan. Oke. Sekarang yang satunya lagi, luar berseberangan. Luar berseberangan, ya yang aneh merah ini, perhatikan. Nah, sama. A1, sudut A1, dia itu berseberangan dengan sudut Tiga. B3. Ini namanya luar berseberangan. Nah, nyilang ya sini. Tapi nyilang ini jauh yang di luar. Kalau yang tadi kan di dalam. Ya. Sekarang berarti satunya lagi adalah A4 dengan B2. 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 Oke ya. Dan antum harus bisa nyebutin kalau kayak tadi ya, pakai apa? Misalkan ini nggak sama, ada A1, A2, pakai huruf yang biasa. Oke, yang ini bisa dalam berseberangan sama luar berseberangan? Bisa ya? Insya Allah bisa. Bisa ya. Kalau yang tadi yang sehadap itu ada 4 pasang, kalau yang berseberangan itu yang dalam 2, yang luar itu 2. Ya. Karena namanya sama-sama berseberangan, tapi nanti dibagi 2 macam. Ada yang dalam, ada yang luar. Oke, kita lanjut ke yang ini. Nah, sekarang sudut yang sepihak. Nah, sudut yang sepihak. Konsepnya sama kayak tadi untuk masalah dalam dan luarnya. Itu sama. Ya. Untuk masalah dalam dan luarnya itu sama. Ya. Oke, dalam dan luar. Untuk sepihak itu bagaimana? Perhatikan di sini. Di sini ada A2 dan B1. A2 dan ini adalah B1. Ya. Ini dinamakan dengan dalam sepihak. Jadi sepihak itu kayak cuma
seberangnya aja gitu ya. Apa bukan seberang ya? Seberangnya tapi masih di atas nempel garis yang sama. Yang ini. Ya. Ini dengan yang ini namanya dalam sepihak. Yang ini dengan yang ini namanya dalam sepihak. Ya, berarti sudut A 2 dan sudut B B1. B1. Yang satunya lagi sudut A3 dengan sudut Empat. B4. Oke, sekarang yang luar berarti otomatis yang di sini ya, bukan yang di dalam. Nah, Ustaz izin ke toilet. Nah, oke, berarti di sini yang ini ya. Yang A1 dengan sudut B2. Yang satunya lagi A4 itu dengan sudut B3. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan berkaitan dengan garis-garis ini? Ada yang mau tanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang ke hubungannya ya. Jadi yang tadi kita udah tahu apa itu sahadab dan lain-lain. Sekarang hubungan besar sudutnya. Ini berkaitan dengan besar sudutnya itu bagaimana. Oke. Untuk sudut-sudut yang sahadap. Ini, ingat yang dicak tebal. Untuk sudut yang sahadap, itu besar sudutnya adalah sama besar. Ya. Oke, jadi sahadap itu besar sudutnya sama besar. Nah, di sini ada contoh. Jika besar sudut DAB itu yang ini. 75 derajat. Tentukan besar sudut berikut. A, sudut CBE. CBE, berarti yang di sini. Ya. Ini yang ditanyakan di sini. Ya, ini CBE. Nah, perhatikan. Antum lihat sudut yang A, yang DAB sama sudut CBE itu apa? Sudut yang Berbeda. Yang sejajar ini. Yang ini dengan yang di sini itu sudut yang apa? Sahadap. Iya, sahadap. Ya. Jadi kalau Anda melihat sudut DAB dan sudut CBE itu adalah sahadap. Karena sahadap, maka sudut CBE itu sama dengan sudut DAB yang tidak lain adalah 75 derajat. Jadi sudutnya sama. Ya, 75 derajat. Sekarang yang B, sudut FDC. FDC, perhatikan. Berarti yang di sini. Ini untuk yang B ya. Nah, yang di sini itu berapa? Nah, di sini. Oke, antum lihat di situ. Sudut DAB dan sudut FDC itu sudut yang bagaimana? Sahadap. Iya, sahadap juga. Sahadap, ya. Maka besar sudut FDC itu adalah sama dengan 75. sudut sudut DAB. 75 derajat. Oke. Lanjut ya. Nah. Nah, ini contoh yang lain. Oh, bentar, ini sakit. Oke. Di sini ada garis PQ sejajar dipotong oleh garis R. Ya. Oke. Pertanyaannya di sini pertama ya. Yang
Yang pertama nilai X berapa? Yang kedua adalah nilai Y. Nah, dari dulu. Ya. Nah, nilai X dan nilai Y, betul ya. Oke, sekarang yang A dulu, yang A. Yang A, nilai X. Ingat, sudut yang 2X derajat, ya. Ingat, yang ini dengan yang ini, itu sudut yang bagaimana? Ingat nggak? Dalam berseberangan. Enggak. Di materi yang kemarin, yang hari apa tuh? Kamis. Enggak. Yang 2X derajat dan 42 derajat itu iya Pak. Bertolak Belakang. tolak belakang, ya. Iya, bertolak belakang. Ingat, sudut yang bertolak belakang itu apa? Sama besar apa enggak? Enggak. Enggak. Coba lihat lagi di catatan yang kemarin. Sama. Sama ya, sudut yang bertolak belakang itu sama. Maka dari sini karena bertolak belakang, maka 2X derajat itu sama dengan 42 derajat. Berarti kita bisa mencari X-nya. X-nya adalah 40 derajat 42 dibagi bagi 2. Berapa? 20 sah? 21. Nah, 1 derajatnya. Oke. Jadi ini X-nya adalah 21 derajat. Ya. Oke, sekarang untuk nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya perhatikan. Yang B. Yang nilai B Y-nya. Nah, perhatikan. Anda perhatikan. Perhatikan. Yang 3Y derajat dan 2X derajat itu sudut yang bagaimana? Yang bagaimana? Sama. Yang enggak tadi apa sahadap atau yang lain? Ini sama ini. Yang 2X sama yang 3Y. Yang Sahadap. sahadap. Nah, karena sahadap maka besar sudutnya adalah sama. Maka 3Y derajat itu sama dengan 2X derajat. Nah, kita tadi sudah ada X-nya. Berarti 3Y derajat sama dengan 2 dikali X-nya itu 21 derajat. Ya. Jadinya 3Y derajat sama dengan 42 derajat. Ya. Berarti mencari Y adalah 42 dibagi 3. Ya, jadi berapa? Bisa nggak? 14. Berapa? 14. Iya, 14 derajat. Jadi nilai X-nya itu apa namanya? 21 derajat, nilai Y-nya 14 derajat. Kenapa yang ditanyakan itu? Karena kalau mencari besarnya 2X derajat, ya udah jelas langsung ketemu 42. Kalau besarnya 3Y derajat, sama juga dengan 2X kuadrat, yaitu 42. Makanya yang ditanyakan adalah yang bagian sini. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan sudut dalam berseberangan. Ya. Berkaitan dengan sudut sedang berseberangan. Perhatikan ini aja nih. Sudut yang
Sudut dalam berseberangan itu sama besar. Ingat. Sama besar. Ya. Sudut dalam berseberangan itu besarnya sama besar. Sudut yang luar berseberangan juga sama besar ini. Ya, itu aja yang penting. Ya. Kan tadi antum udah ya berkaitan dengan berseberangan yang mana aja, yang luar berseberangan yang mana aja, tapi di sini poinnya. Besar sudutnya untuk yang berseberangan, baik yang dalam maupun yang luar berseberangan itu besarnya sama. Jadi yang besar sama itu ada sudut sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan itu besar sudutnya sama semua, sama bertolak belakang ya. Oke. Nah sekarang ini ada contohnya. Ya, ada contohnya. Coba diperhatikan. Nah, pada garis gambar di samping, garis A sejajar B dipotong oleh garis C di A dan B. Ya, di titik A, yang sini titik B. Ya. Jika besar A1-nya itu 110 derajat, A1 dari sini, inilah 110 derajat. Nah, tentukan besar B4. B4 itu yang sini. Ya. Oke, sekarang hubungan dulu sudut A1 dan sudut B4. Hubungannya apa dulu? Coba lihat. A1 dengan B4. Ada hubungannya enggak? Ada, kayaknya ada. Ada enggak? Ada. Apa? Sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Bukan. Terus? Kan ini di luar. Luar. Ini luar, ini dalam. Beda. Bertolak belakang. Bertolak belakang juga bukan. Ada hubungannya nggak? Kalau dari teori yang tadi kita pelajari, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada? Nggak ada ya. Nah, oke. Oke. Untuk yang mengerjakan seperti ini, kita punya banyak jalan, Oke. Kita yang udah ada sudutnya kan A1 ya. A1 itu sudut A1 itu mau kita sandingkan dengan sudut yang mana? Dari yang B dulu. Atau yang A boleh. Mau yang mana? Yang B. Yang B mau yang B berapa? B2. Kalau B2, nah di sini ya B2 ya. Dan sudut B2. Sudut B2, A1 dan B2 itu Kenapa? Sudut yang B2 itu sudut yang bagaimana? Dalam berseberangan. Dalam berseberangan. A1 dan B2 itu sudut luar sepihak. Tapi apakah yang luar sepihak itu sudah kita tahu besar sudutnya tadi? Belum ya? Belum kita bahas. Maka kita akan cocokkan di sini. Kita akan pakai sudut A1 itu dan sudut, biar kita bisa nyampe ke B4 yang sini. Ya. Yang udah kita pelajari adalah sudut ini. Nah, sekarang A1 dengan B1 itu sudut yang bagaimana? A1 dengan B1 sudut yang sama. Apa enggak nama sudutnya? Sehadap. Nah, karena sehadap maka sudut A1 dan B1 adalah sama. Berarti sudut B1 itu sama dengan sudut A1 yang tidak lain adalah 110 derajat. Berarti di sini kita bisa tahu ketemu 110 derajat. Nah,
tujuan kita adalah ini. B4. Nah, sekarang sudut B4 dan sudut B1 yang tadi udah kita ketemu ini segini. Ini hubungannya apa? Apa coba? Pelurus. Ya, sebelahan itu dan itu Anda lihat kan, ini sama ini kan membentuk sudut 180 derajat ya. Nah, maka karena berpelurus, maka sudut B4 ditambah sudut B1 itu adalah 180 derajat. Maka kalau kita mencari sudut B4 itu adalah 180 derajat dikurangi sudut B1. Tidak lain, sudut B4 itu sama dengan 180 derajat kurangi B1-nya berapa? 110. 110 derajat. Berapa? 70. 70. Ini salah satu alternatifnya saja. Ya. Kalau antum mau cari yang lain, bisa gini nah. Yang udah kita pakai kan dalam berseberangan sama sahadap ya. Bisa antum pakai gini. Kita cari yang ini dulu. Nah, cari yang di sini ketemu ya. Yang A4 dengan B4 itu kan sahadap. Pasti besarnya sama. Berarti kalau kita udah mencari yang ini, maka ini juga besarnya demikian juga. Caranya seperti itu bisa. Jadi A4 itu adalah pelurus dari A1. Maka A4 itu besarnya 180 kurangi 110, 70. Sedangkan A4 itu besar sahadap dengan B4. Karena sahadap sama, berarti besarnya B4 juga sama dengan besarnya A4, yaitu 70 derajat. Itu cara yang kedua ya. Jadi kalau mau ditulisin caranya itu bisa banyak ya, banyak cara ya. Mau dari sisi mana? Apalagi kalau kita sudah kenal yang luar sepihak juga, dalam sepihak dan luar sepihak. Oke, kita lanjut yang bawah. Perhatikan di gambar di samping AB sejajar PQ, AB ada nanti sejajar, P dan Q sejajar, dan besar D1 itu 112. D1 mana? D1. 112 derajat. Tentukan besar sudut berikut A2. A2 itu yang ini. Ya. A2 yang ini. Oke. Untuk yang A dulu. Ya. Yang A. Ingat, besar sudut A2 itu sehadap sudut D2. Ya. Karena sehadap maka sama. Nah, sekarang sudut D2 itu adalah 180 kurangi sudut D1 yang sudah diketahui. Berarti 180 kurangi 112 derajat. Berapa? 68 ya? Iya. Nah, 68 derajat. Ini sudah D2. Karena ini sehadap, maka sudut A2 itu sama dengan sudut D2. Berarti sudut A2 adalah 68 derajat juga. Itu cara pertama. Ya. Ini agak sedikit berbeda dengan cara nomor 1. Sekarang yang bagian B, yang ini. Yang bagian B, sudut B4. Coba. Berarti kita udah ketemu ya, A2-nya berapa tadi? 68 sini ya. Oke, udah ketemu. Bisa kita tulis. Sekarang B4. B4 itu yang ini. Oke. Antum lihat. Sudut B4 itu sehadap dengan sudut yang mana? Sudut B4, cari yang sehadapnya. Sehadap dengan sudut C4. Yang udah diketahui aja. Yang A, berarti yang mana? A? A4. A4. Nah, sekarang sudut A4 dan A2 kan udah ketemu ya. Itu apa ini namanya? Apa? Perseberangan. Bertolak Belakang.
Bertolak belakang. Karena bertolak belakang, maka besarnya Beda. Sama. sama. Ya, berarti sudut A4 dan A2 itu sama. Besarnya sama. Oke. Berarti kita akan cari tahu A4-nya dulu ya. Berarti A4, sudut A4 itu adalah 180 derajat. A4 itu besarnya adalah sama dengan sudut A2 yang mana sudut A2-nya itu adalah 68 derajat ya. Oke. Karena yang ini nih, karena alasan yang ini ya. Maka sudut B4 itu sama dengan sudut A4 yaitu 68 derajat. Itu caranya ya. Jadi kita memanfaatkan tadi ya, yang sehadap sama yang sehadap. Nah, untuk yang dalam dan luar sepihak ini ya. Yang diperhatikan ini aja nih. Jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Baik dalam maupun luar itu jumlah sudutnya sekian. Oke. Nah, ini adalah contoh soalnya. Oke. Oke. Contoh soalnya ya. Oke, perhatikan. Di sini ada garis A dan B itu sejajar dan besar P1. P1-nya 125 di sini. P1. 25 derajat. Pertanyaan, besar sudut Q4. Q4 yang sini. Nah, di sini. Oke, sudut P1 dan sudut Q4 itu sudut yang bagaimana? Sehadap. Enggak, kita pakai yang tadi, yang dalam sepihak sama luar sepihak. Dalam. P1 sama B4. Q4. Luar. Iya, luar. Ya. Luar Pihak. sepihak. Nah, ingat, kalau luar sepihak itu besar sudutnya adalah Sama. luar sepihak. P1 tambah P4. Berapa? 180 derajat. Maka kita yang akan cari kan sudut Q4 ya. Nah, berarti 180 derajat kurangnya sudut P1. P1-nya berapa? 125. 125. Berarti berapa? Berapa derajat? 65. 65 derajat. Gitu ya. Nah, sedangkan yang nomor 2, perhatikan, ini jajar genjang ya, gambar jajar genjang. Ada dua garis yang sejajar, AB sama CD, terus ada DA dan CB, itu garis sejajar. Terus, dan besar sudut B itu yang ini, 135 derajat. Hitunglah sudut A. Sudut A di sini. Oke. Coba. Sudut hubungan ya, yang A ini. Hubungan sudut A dan sudut B, itu sudut yang bagaimana? Coba, sudut A yang B, hubungannya apa? Kalau antum bingung ini gini nih. Ini kasih garis tambahan. Nah, kalau antum bingung perpanjang dulu. Nah, sekarang nih hubungannya yang ini A dengan yang B. Itu garis apa? Masih ada sepihaknya. Dalam apa luar? Dalam. Dalam. Ya. Oke, dalam sepihak besar sudutnya adalah berapa? Maka sudut A ditambah sudut B itu berapa? Kalau dalam sepihak jumlah sudutnya berapa?
Halo? 135 Ustaz. Enggak. Kalau sudut dalam sepihak, itu besar sudutnya berapa derajat? Jumlahnya? 100 80. derajat. Nah, yang ditanyakan sudut A ya. Sudut A berarti 180 derajat dikurangi sudut B. sudut B. 180 derajat kurangi sudut B-nya 135. berapa jadinya? 105 Kurang ini. 55. 50 li. 55. Nah, oke, betul. Nah, sekarang yang B. Yang B. Yang B. Yang B itu sudut D. Sudut D itu di sini. Nah, kalau antum bingung, perhatikan. Aneh perpanjang garisnya. Nah, jadi seperti ini misalkan. Nah, sekarang yang ini sama yang ini hubungannya apa? Yang mana? Nih, yang sudut B sama sudut D. Ada hubungannya nggak? Tadi kita pelajari nggak yang ini? B sama D. Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada hubungannya nggak? Yang kita pelajari tadi? Belum ya? Ya, Ah, tapi coba perhatikan gini. Coba perhatikan ini. Nah, tadi kita sudah ketemu di sini adalah 55 derajat. Nah, kita akan mencari yang di sini. Ustaz, 180 kurang 135 bukan hasilnya 45, Ustaz. Berapa? 45. Iya, bukannya 45. Oke, tadi Anda nggak ngitung ya. Ini mana tadi? Berapa? 45 ya? 45. Oke, deh, 45. Oh ya, betul ya, 45. Oke, syukran. Sekarang ke yang ini. Nah, ingat. Sudut yang D. Nah, sudut yang D. Nah, sudut yang D itu dan sudut yang tadi kita cari yang A itu adalah sudut dalam sepihak. Maka besarnya adalah berapa derajat? Jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti kita mencari sudut D adalah 180 derajat kurangi sudut A. Sudut A-nya kita udah punya 180 derajat kurangi 45. 45. Iya, 45. Berarti berapa? 135. Oke, ya. Nah, di sini bisa antum perhatikan di sini bahwa kalau ada jejar genjang, nah sudut yang saling berhadapan untuk jejar genjang ya, ini sama ini sama ini besarnya itu sama. Ya. Tapi itu di materi jejar genjang. Kita pelajarin di sini dulu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Sepertinya Sepertinya enggak.